Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil waro'i fi hali ta'allumi. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang kewarok. Warok itu apik. Dina nasoih warok itu adalah istinabul mubahat khaupan li ta'allumil muharramat. Khaupan al muharramat. Jadi ngajauhan perkara anu meunang sieun ninggang karena perkara anu haram. Karena kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan warok. Orang melaksanakan yang wajib itu bukan warok, itu kewajiban. Melaksanakan kewajiban itu wajib, meninggalkan yang haram itu wajib. Jadi nggak ada nilai plusnya. Nah kalau warok ada nilai plus. Naon istinabul mubahat ngajaukeun perkara anu meunang, khaupan li wuqu'il muharramat karena takut naon ninggang karena perkara anu haram. Perkara mubah kan banyak, maka mubah tidak haram. Tapi kalau orang apik dia makan semet bareng, ente dadieun, untuk menyatukan umatnya untuk mereka beak yang daun-daunan, ente. Kenapa? Karena khauban liwuqu'il muharramat. Apa haramnya makan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, yang berlebihan. Maka makan nepi ka samungaka, nepi ka beak nyeribeuteun, nepi ka modar lah dahar itu. Itu haram, tinggalna gitu. Maka orang-orang yang apik itu kewaroan seorang tolib itu harus mengikuti kewaroan para ulama. Yang para ulama mengikuti kewaroan para sahabat, tabiin, sahabat lalu ke Rasulullah. Ya, seperti yang diceritakan kemarin, saking waro'na Rasulullah boga baju alus kan hiji kan. Yang lainnya baju naon? Baju Rasul itu paling banyak di antara para sahabat, baju Rasul itu paling banyak naon? Tambalan, bahkan lucu, ada lucu. Di sahabat Nabi ketika ada situasi di mana para sahabat dengan Rasul itu bercanda palomba-lomba tambalan baju. Itu bakat naon? Bekas apa lomba tambalan baju? Bekas sayatan pedang. Jadi lamun balik perang itu para sahabat itu palomba-lomba sayatan pedang, luka apa? Bahkan dikatakan ada yang mengatakan badan Rasulullah itu nggak mulus, tapi itu pendapat itu dibantah karena badan Rasulullah itu badan yang paling sempurna. Tapi ada yang mengatakan secara manusiawi kan Rasul sering berperang dan sering banyak sayatan pedang, dan dikatakan Rasul paling banyak sayatan pedang. Bahkan dikatakan Rasulullah teh badannya sudah tidak terlihat saking lobana sayatan urut pedang. Jadi para sahabat itu sering heureuy yang balik pedang. Hiji, dua, tilu, opat, aing mana sabaraha ya. Dalapan 10 aing mah gitu kan. Ya bakat ku, batur mah murah mah gitu kan. Itu mah henteu. Pas palomba-lomba. Palomba-lomba sayatan pedang. Nah, itu apa korelasinya? Korelasinya adalah pakaian bekas mereka berperang itu ditambal. Itu ciri kewarokan gitu. Wah, jauh tadinya. Jauh pisan. Ada orang masih kena jauh, salabaran ge mah baju teh. Lebaran hareup geus ganti deui baju teh. Padahal mah baju mah eta we, padahal mah wantek we kan beda barang. Nah, ini yang paling sulit gitu kan dina masalah ilmu qulub, ilmu hati itu kuwarokan. Nah, sing urang ge can bisa gitu warok. Anger ya yang naon? Anu leuwih. Nah, itu warok. Nah, ini penting. Sakalian keur tolab ilmi mah gitu. Makanya nepi halitan lumi dina sebagian naon dina keur raraga ngaji mah waro itu harus kita praktekkan. Nya waro itu sebenarnya bukan dalam masalah pakaian saja. Waro dalam masalah ilmu, waro dalam masalah sikap, waro dalam masalah ya termasuk makanan, minuman dan lain sebagainya. Kan lamun masalah makanan nah percayalah santri pak pangwarona. Nah, asin uruk di dahar tuh. Pangwarona lah di santri mah di masalah dahareun mah gitu. Karena kamu santri mah di luar jika mantri, di jero jika meri. Wah, keluar mana si Jamal Stelana. Gak. Kamu masih amur menaik kaliwa. Geus penuh anu pensil teh gini, paknya topi, wah sagala. Di jero nepi ka kobong mah belebak we. Bajunya anu saha. Salaranya anu tapi moal di ukuran. Jadi santri mana? Keluar jika menteri, di jero jika meri. Itu menunjukkan kuwarok. Karena warok itu sebenarnya bukan apa? Seperti ini. Seperti
ada di zaman sahabat Nabi itu orang kaya, tapi dia berpakaian sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan Rasul ketika ditanya, kenapa kau berpakaian seperti ini wahai sahabat? Lalu dia menjawab, karena saya warok. Apa kata Rasul? Karena saya warok. Dan Rasul menyalahkan itu. Kenapa menyalahkan? Warok itu bentuk dari syukur. Dan syukur yang sebenarnya itu adalah bersyukur akan yang diberikan Allah dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Berarti lamun orang sanggup beli bajunya beli baju gitu. Itu bentuk warokna jalma nu boga duit. Kenapa Rasul kok bajunya tambalan? Memang Nabi itu boga duit kan gitu. Jadi warok itu bukan berarti sanajan duit loba, sanajan naon, hartana loba teu boga motor-motor acan, lain warok eta. Kebluk embung meuli itu. Jadi warok itu apa? Bergaya sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya ya seperti kayak Indra Ken gitu kan. Ya itu bergaya dengan memang loba duit gitu. Kayak nobe tapi. Nah itu apa namanya? Warok itu adalah definisinya apa? Istinabul mubahat khaupan liwuqu'il muharram. Terlebih dalam menawan tidak masalah ta'allum. Rawa ba'duhum hadisan fil babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yatawarra fi ta'allumihi id abtalahu ta'ala bihi da salati asya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang santri yang sedang mengkaji ilmu agama, kalau tidak memiliki sifat warok sedikit pun akan diuji oleh Allah dengan 3 perkara. Dengan salah satu bihidai salati asya, dengan salah satu 3 perkara. Hiji, imma ayyumita hu fi sababihi, yang pertama, orang yang sulit untuk menerapkan mengaplikasikan sifat warok dalam ngaji, dalam mencari ilmu, itu akan awet muda. Nah, awet muda marakan geus pae. Ya, awet muda apaan? Ya, juga jama umur 17 tahun maot, tapi kayaknya 17 tahun kan ya. Awet muda. Jadi ulah hayang awet muda teh. Awet muda teh pae muda. Jadi kenapa? Karena gaya hidup itu menyesuaikan dengan tekanan hidup. Jadi lamun urang mah naon? Tekanan hidup gede, gaya hidup gede atuh beuki ripuh. Nah itu orang warok itu kan satu diantaranya kan yang berlawanan dengan sifat warok itu muflis. Muflis itu adalah orang yang nggak bisa megang duit. Maka dalam hukum fikih muflis itu orang yang bisa megang duit itu kudu boga naon? Kudu boga wakil, bendahara, nyanu boros gitu. Atau ada lagi berlawanan dengan sifat warok itu adalah orang yang bergaya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ada di bekalan sebulan 500.000, sekali meuli baju anu branded gitu. Sekali meuli baju anu merekna Adidas, merekna naon. Nah itu naon keluar dari warok. Tapi terkadang warok itu tertutupi duka warok anu keberwit. Nah jika orang berusaha naon muhasabah, saya itu tergolong orang yang pelit. Orang termasuk jalma nu bakhil. Tapi korek diri sorangan. Iya, nepi ka urang ngalamun lagi saminggu. Pangmeulikeun jas 600.000 aing nyeri hate teh. Kejutan tuh. Kejutan boro-boro terkejut anjir. Jas mahal-mahal teuing gitu kan. Jadi memang ya itulah lamun geus kawin mah Allah teh kejutan gitu. Jika baheula keur anyar kawin, ulang tahun perkawinan orang merek HP harga 5 juta. Pulangkeun deui atuh aing ka konter deui mulangkeun HP. Mahal-mahal deui jangan. Nah, itu memang seperti itu. Terkadang kita itu aya nu berwit ti ka batur, aya nu berwit ti ka diri sorangan. Nah, urang lamun berusaha maca ka diri sorangan, urang teh berwit ka diri sorangan. Nah, kemari pangulikeun kopeah, cek ore kamari geuning mah. Cek ore kamari. Ditempo hargana 107.000. Teu hayang aing kopeah mahal-mahal ting, pulangkeun deui, cancel aja. Lalu saya buka-buka aja. Kopeah mungkin mah 30.000 ge meunang. Moal ketempo ieu mah hal yang merek moal ketempo, rek haji iming, haji iwing, rek haji naon di jero teh. Merek mah. Ya kan songkok yang paling murah itu mereknya justru merek presiden. Guruna mah jalma pemahalna itu tapi kopeah mah merek presiden pang murah mah. Aya nu kopeah presiden dina Shopee harga 12.000 kan. Lamun ka kebulan teh geus teu ketemu hideung we. Maapol kabeh kebul teh. Nah itu. Jadi intinya urang mah prinsipnya itu orang bergaya dengan branded. Padahal itu sebenarnya nilai kalau artis mengiklankan produk kan
dibayar. Iklan Pepsodent, iklan apa kan. Ari urang mah bangga dengan menembongkeun branded, dengan menembongkeun merek supaya orang. Padahal secara langsung orang ngiklankeun batur secara gratis. Batur mah dibayar nembongkeun. Makanya di TV sok enak, sok aya lamun di warung di blur. Atau lamun ada merek. Kenapa? Karena itu berbayar. TV itu akan didenda kalau dia membuka merek, atau justru si produknya ngerasa kangeunahan numpang iklan gratis. Iklan di TV itu per detik itu nganana ge miliaran itu iklan di TV itu. Ya lamun sebuah stasiun TV nembongkeun merek tanpa ada konfirmasi, justru ngeunah bagi saha? Keur mah diiklankeun gratis, keur mah ada hak bagi produk untuk menuntut pihak televisi karena nembongkeun produk tanpa ada konfirmasi. Karena hari urang mah justru ngiklankeun teh ka batur teh gratis. Wow. Ya, merekna Levi's, merekna Lea dan lain sebagainya. Orang mah sarung mah KBG sok dibalik aing merek di luhur atau dicabut. Keur salat teh Wadimor. Orang sarung pang mahal sarung ieu, kan sarung Palestina. Berarti anu diskon tuh. Anu 80.000 gitu. Jadi itulah. Duka berwit gitu kan, apal nyawa waronya berwit. Yang nu jelas berwit. Di baju pang mahal saumur hirup aing ieu. Jas ieu, mulai nyeri hati aing. Mahal teuing meuli jas. Dipulang teh bisa da jauh deh. Nah itu ya, tapi ya bukan berarti waro itu bukan berarti kita harus hidup seperti gembel, seperti nggak punya apa-apa. Justru waro itu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah waro itu adalah bergaya dalam kehidupan itu sesuai dengan kemampuannya. Lamun mampu meuli nu alus ulah meuli goreng gitu. Itu berbeda. Ya, jadi yang pertama apa? Pertama, konsekuensi bagi orang yang sulit untuk berhidup waro terutama dalam ta'allubul ilmi adalah mati dalam keadaan muda. Au yuqi api rosatik, atau yang anu kadua ditibakeun ketika beres ngaji nanti digolongkeun bergaul jeung jalma-jalma nu bodoh. Kenapa? Karena kewaroan itu orang-orang yang benar-benar pintar lafaquh bidin mung bergaul jeung jalma nu teu waro, nu teu apik. Makanya dia mendapatkan pergaulan nantinya dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang gampang memang mendekati kita itu karena harta. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang gitu. Karena waro di urangna gitu. Jadi yang kedua apa? Yang ada kedua kata Rasulullah, orang yang terutama apa di sini disebutkan ditaksiskan ku Rasul, man lam yatawarra fi ta'limihi. Dina masalah ngaji santri anu eueuh sifat waro sama sekali. Awas, waro itu bukan berarti hidup sengsara, tapi bergaya dengan sesuai kemampuan. Maka orang yang tidak mau hidup waro, sulit untuk hidup waro dalam mengaji ilmu. Yang kedua kata Allah akan digolongkan, akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh nanti. Au yabtalihi bi khidmati sultan, atau yang ketiga orang tersebut akan dijadikan khodimul sultan, pembantu pemerintah, pembantu pemimpin. Tapi bukan berarti para ulama yang bergabung di pemerintahan mereka bukan berarti khadimul sultan, bukan. Tidak boleh kita bersuudzon. Karena beda gitu kan. Orang yang menjilat pemerintah walaupun dia ulama itulah orang yang tadinya cek hadis ya. Orang yang menjilat pemerintah itulah orang yang tadinya tidak keur ngajina eueuh hidup waro. Tapi loba ulama anu jadi pemerintah mereka bukan khadimul sultan, justru mereka itu apa? Amirul sultan, anu marentah pemerintah. Makanya para ulama itu biasanya jadi pembina seperti Gus Lutfi, Habib Lutfi itu kan ketua tim penasehat. Dari penasehat kan berarti saluhur naon? Saluhur presiden berarti bukan khadimul sultan. Justru mereka itu amirul sultan, anu marentah pemerintah. Itu mulia. Itu mulia. Itu. Terus dinaon? Karena ilmu falima kana talabul ilmi awra'a, kana ilmu anfa'u wa ta'allumu lahu aisara wa faidu aksara. Jadi orang yang hirup waro dina keur ngajina hiji cek musonib bakal naon? Bakal manfaat ilmuna, dua bakal lebih gampang dina naon? Dina ngajina, tilu loba faedah anu tidak disebutkan oleh musonib, faedah-faedah orang hidup waro. Di antaranya orang hidup waro mah teu panasan, teu payaan gitu. Itu naon ketika batu diadrahi
Segala dibeli orang diadrahi segala dibeli. Nah, itu pakasan. Ya, tetangga meli parabola, orang meli paramek. Bakat liur apa batur meli nu halus itu aing kudu meuli. Nah, itu karena tidak ada sifat warak. Maka yakin. Jangan menceritakan keburukan orang lain kepada orang yang kita cintai karena mereka nggak peduli itu. Jangan menceritakan keburukan orang lain kepada orang yang kita benci karena mereka menunggu itu. Itu kan, itu seperti apa sifat warak seperti itu. Sifat warak itu ya orang mah hirup mah lempeng, enjoy watados. Wajah tambah dosa karena penting gitu batin. Orang yang menghujat kita, orang yang membenci kita, ya rugi-rugi sorangan gitu. Ngarugi-rugi seorang orang yang tidak warok, orang iri dengki ka urang. Doraka manehna gitu kan. Ataupun sebaliknya, orang dengki ka batur. Orang keheul ka batur. Anu dikeheulan nyawa gen teu gitu urang keheul ka manehna. Malah mah. Nah, jadi aya tabungan pahala. Nya si Makmur keheul ka si Reja. Tapi si Reja teu apaleun, da hareupeuna biasa gitu kan. Itu engkete naon? Engkete ketika di Mahkamah Robaniyah teh si Makmur menang tabungan dosa. Nu ngeunah mah si Reja menang tabungan pahala. Nah, geuning pahala urang loba ternyata pahala. Pernah di keheulan ku si Makmur, pernah naon ngagogoreng si Reja hareupeun pamajikan kabogohna, pernah dan lain sebagainya. Itu yang Reja tidak tahu itu akan mendapat naon? Tabungan plus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang kudu mancing pi gorengan batur. Aing loba pahala ngimpi gorengan batur, aing ngimpi omongan batur aing gitu. Jadi kita tetap hidup warok, tetap istiqomah, pastakin kama umirta, masalah batur akan dengki dan lain sebagainya itu pasrahkeun ka Gusti Allah gitu. Diajar hidup warok. Diajar hidup warok. Allahu a'lam.